Kita sudah tersambung dengan Kasih Ops Damkar Jakarta Utara Abdul Wahid. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi Mas Reza. Baik, Pak Abdul, saat ini apakah proses pendinginan masih dilakukan Pak di sekitar kawasan Pelumpang ataupun Koja Jakarta Utara? Saat ini laporan bahwa pemadaman sudah selesai. Jadi sudah selesai seluruh operasi pemadaman yang kita lakukan pada saat kebakaran di Pelumpang Koja, Mas Reza. Tepatnya pukul berapa Pak proses pemadaman itu berakhir tadi malam? Proses pemadaman berakhir itu di pukul 02.19, Mas. Itu sudah selesai. Jadi setelah itu kita berkemas, lalu seluruh unit yang ada di tempat kejadian kebakaran itu berkemas lalu kembali ke posko masing-masing. Artinya saat ini sudah bisa dipastikan ya Pak, situasi sudah kondusif di lokasi kebakaran, tidak ada potensi penyalaan lagi Pak? Ya, sejauh ini target dari operasi kita adalah seluruh api yang menyala atau kebakaran yang terjadi di lokasi kebakaran sudah selesai. Tetapi kalau memang ada penyalaan kembali, tentunya kita akan merespon kembali dengan sesegera mungkin dan secepat mungkin. Begitu Mas Reza. Masih ada petugas yang disiagakan Pak di sekitar lokasi? Sejauh ini kita belum ada, tapi ada petugas kami yang selesai dari pemadaman terus memantau sekali untuk melihat apakah ada penyalaan kembali atau tidak. Kira-kira seperti itu kondisi saat ini, Mas. Baik, Pak Abdul, kalau kita bicara terkait dengan kronologi kebakaran tadi malam, sebenarnya tim damkar pertama kali tiba di lokasi pukul berapa Pak? Situasi saat itu seperti apa? Dari informasi yang kami terima, kan kami itu membentuk wilayah binaan Pak ya, wilayah binaan dari setiap RW yang ada di DKI Jakarta atas perintah Kepala Dinas. Kita membentuk wilayah RW binaan di setiap RW dan ada forum komunikasi di kelurahan. Awal dari informasi yang kami dapat, awal dari informasi kami itu dari grup WhatsApp yang ada di grup kelurahan, itu ada sebagian warga yang melaporkan, banyak warga yang melaporkan ke pengurusnya, ada tercium bau seperti bau gas mungkin bau gas atau bau uap bahan bakar yang sudah terbakar, bisa gas, bisa bensin, atau premium, kita nggak tahu. Itu banyak yang lapor, terus kita memberikan masukan bahwa coba untuk melapor Pertamina karena memang kan dekat dengan bersebelahan dengan depo Pertamina. Tetapi saat itu juga anggota kita mengecek ke lapangan, Pak. Anggota kita ngecek ke lapangan sambil membawa alat pemadam api ringan. Sampai di tengah jalan ketika anggota sudah berjalan menjelang masuk ke lokasi RW pemukiman penduduk yang ada di samping depo Pertamina itu tiba-tiba terjadi letupan api yang cukup besar dan perambatannya juga cukup besar, sehingga langsung menginformasikan ke markas kita bahwa terjadi kebakaran. Langsung kita respon seluruhnya. Karena melihat api besar, kita sudah langsung meluncurkan sampai di awal itu kita meluncurkan sampai dengan 11 unit. Gitu. Demikian itu informasi awal yang kami terima dari forum komunikasi yang ada di lingkungan Kecamatan Koja. Gitu. Jadi memang tidak bisa diperkirakan ya Pak, kobaran api yang semakin besar begitu tadi malam, sehingga harus menambah personel lagi dan juga jumlah mobil damkar ya Pak? Iya, memang karena memang dari situasi sikap kita, pantauan pertama itu sudah langsung terlihat api besar, maka dilakukan itu memutus tahap sampai dengan tahap 2 pemberangkatan dan meluncurkan di awal itu kita 11 unit sampai pada akhirnya seluruh total dari unit-unit yang kita luncurkan itu sampai dengan 52 unit terakhir itu. Begitu Mas Reza. 52 unit mobil damkar dikerahkan begitu ya Pak? Tapi 52 unit 60 orang anggota kita yang terjun ke TKP. Oke.
Tapi Pak, malam tadi kendala yang paling sulit yang dihadapi oleh tim damkar dalam proses pemadaman api apa saja Pak? Bisa dijelaskan? Pertama memang ketika api itu langsung dalam waktu yang singkat itu membesar, maka banyak masyarakat tentunya yang ingin berbondong-bondong menyelamatkan diri ya, terutama ya gitu ya kan, dan termasuk mungkin harta bendanya. Di tengah perjalanan juga laporan dari kawan-kawan yang di perjalanan menuju TKP itu pada saat itu memang cukup jam-jam rawan macet. Jam-jam rawan macet. Namun respon time kita tercapai Mbak gitu ya. Butuh waktu sekitar 10 menit kita sudah bisa di unit pertama tiba. Tapi karena memang itu besar gitu ya kan, sehingga unit yang di perjalanan itu terhambat untuk sampai ke lokasi gitu. Baik, itu kendala yang dihadapi ketika tim damkar melakukan proses pemadaman di sekitar permukiman warga ya Pak? Warga saat itu kan juga memang kita ketahui ya bahwa jarak sumber air yang ada di sekitar lokasi itu kan cukup jauh. Ada yang terdekat itu ada kali kecil, got kecil, memang airnya bisa kita gunakan untuk proses pemadaman awal. Tetapi karena memang melihat situasinya sangat membesar, sehingga kita penambahan unit itu menjadi sangat penting untuk merangkai unit-unit menyalurkan air ke depan. Kita mendapatkan sumber airnya itu dari Kali Sunter dan kali, saya lupa namanya kalau nggak salah Kali Beting ya, yang di sekitar Jalan Raya Pelumpang Semper di namanya Pasir Kaget. Nah, dari dua sumber air itulah kita bekerja untuk memadamkan kebakaran yang terjadi pada saat malam itu, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Abdul Wahid, Kasih Ops Damkar Jakarta Utara atas penjelasannya. Selamat bertugas kembali Pak.